Ahibba'il kiram, saudara, saya ingin menjelaskan dulu yang pertama, kenapa mereka 6 pahlawan revolusi akhlak ini disebut sebagai syuhada. Karena ada yang mempertanyakan, syahid dari mananya? Kan bukan di medan perang. Di kilometer 50, kilometer 50 bukan Gaza. Kok meninggal bisa disebut sebagai syuhada? Ini perlu kita jelaskan ya saudara. Yang namanya syahid, orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih, itu ada beberapa macam saudara. Satu, ada yang disebut syahid dunia akhirat. Syahid dunia. Bagaimana syahid dunia akhirat? Mereka yang mati di medan perang, dalam keadaan perang melawan orang-orang kafir harbi, dengan niat tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti saudara-saudara kita para pejuang di Gaza yang meninggal ketika perang melawan Israel saudara. Mereka disebut syahid dunia akhirat. Kenapa disebut syahid dunia akhirat? Karena di akhirat dapat kedudukan syahid, dan di dunia diperlakukan sebagai syahid. Bagaimana syahid? Yang namanya syahid saudara, kalau meninggal nggak dimandiin, dibiarkan, dipakaikan kafan dengan darah yang ada di badannya saudara, nggak disolatin, langsung dikuburin. Itu syahid, karena yang udah nyolatin malaikat saudara. Di dunia diperlakukan baginya hukum syahid, dan di akhirat mendapatkan derajat syahid setinggi-tingginya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita menjadi syahid dunia akhirat. Amin ya rabbal. Yang kedua, ada syahid dunia tapi tidak syahid akhirat. Bagaimana mereka? Syahid dunia doang, nggak syahid akhirat. Itu orang-orang yang mati di medan perang, zahirnya dia meninggal syahid, tapi hatinya Allah yang tahu. Perang bukan karena Allah, perang mungkin karena dunia, karena pengen disebut berani, karena pengen disebut gagah, karena pengen dibilang keren. Gagah-gagahan dia perangnya saudara. Yang seperti itu di dunia secara zahir dia dihukumi sebagai syahid saudara. Nggak dimandiin jenazahnya, langsung dikafanin, nggak disolatin, langsung dikuburin. Di dunia dihukumi sebagai syahid, tapi di akhirat karena Allah Maha tahu niat dia nggak benar, di akhirat nggak mendapat derajat pangkat syahid. Na'udzubillah min. Ada lagi yang ketiga, syahid akhirat doang. Kalau tadi pertama syahid dunia akhirat, yang mati di medan perang dalam keadaan ikhlas. Yang kedua syahid akhirat doang, syahid dunia doang, mati di medan perang tapi hatinya nggak ikhlas. Ada yang ketiga, syahid akhirat saja. Nah, yang disebut syahid akhirat saja ini yang paling banyak saudara. Bahkan kata Nabi, banyak sekali umat Nabi yang jadi syuhada. Bahkan aktsar syuhada ummati alal firash, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang yang syahid dari umatku di atas kasurnya menjadi syahid. Dia bukan di medan perang, di atas kasur, tapi Allah pilih sebagai syahid. Siapa mereka? Ada banyak golongan syahid akhirat. Di dunia nggak dihukumi sebagai syahid, tetap dimandiin, tetap dikafanin, tetap disolatin, setelah itu dikuburin saudara. Tapi di akhirat dia mendapatkan pahalanya syahid saudara. Dia mendapatkan derajatnya syahid. Dia mendapatkan keistimewaan yang didapatkan oleh orang-orang yang syahid. Di antaranya al-ghariq, orang yang mati tenggelam. Saudara-saudara kita saat ini yang ada di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat mendapatkan musibah. Sampai sehari ini informasi saudara dari BNPB, yang meninggal dunia sudah lebih dari 900 orang Bapak Ibu sekalian. 900 orang lebih meninggal dunia. Itu belum yang hilang masih ratusan. Bahkan kalau prediksi kawan-kawan kita yang ada di lapangan, itu yang meninggal jumlahnya bisa ribuan saudara. Mudzakkir Manaf, Muallim, Gubernur Aceh sempat mengatakan bahwasanya ada 4 desa yang hilang. Bangunannya hilang, warganya hilang tanpa jejak. 4 desa Pak, bukan 4 keluarga. Bukan 4 orang, 4 desa saudara. Hilang tanpa jejak. Makanya diprediksikan jumlahnya sangat banyak. Itu di Aceh Tamiang saudara.
di Kuala Simpang, saya sering lewatin daerah tersebut. Karena saya semenjak masih usia SMA, ketika mondok kalau liburan diajak safari dakwah sama guru saya, sama paman saya, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Habib Muhammad Aceh, rahimahullahu rahmatal abrar. Beliau guru dan paman saya, saudara. Diajak jalan tuh, mulai dari Medan sampai ke Banda Aceh, pasti lewatin Aceh Tamiang. Itu di Aceh Tamiang termasuk yang paling parah, Bapak Ibu sekalian. Itu orang-orang ketika ada banjir mereka lari ke pusat kota karena dipikir pusat kota tinggi. Dipikir di situ nggak akan sampai air. Tapi ternyata ketika mereka lari menggunakan mobil, mereka parkir, mereka tunggu di dalam mobil mereka, air datang begitu cepatnya sehingga mobil-mobilnya tenggelam, mereka belum sempat keluar, banyak yang terjebak di dalam mobil, saudara. Itu Gubernur Aceh cerita, mereka terjebak dalam mobil. Setelah itu air surut, kalau kita lewatin daerah yang ada parkiran ratusan mobil itu, saudara, itu dari mobil sudah tercium bau bangkai, saudara. Sudah tercium bau-bau mayat, saudara. Masya Allah, mereka orang-orang muslim yang berla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang meninggal dunia di Aceh karena tenggelam, mereka masuk kategori syahid akhirat. Mudah-mudahan derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima sebagai syuhada. Amin ya rabbal. Termasuk syahid akhirat siapa? Mat'un. Alladzi mata bisababi ta'un, orang yang mati karena sebab ta'un, karena sebab wabah. Jadi kemarin ketika terjadi wabah COVID-19, banyak orang yang meninggal, guru-guru kita meninggal karena wabah, karena COVID. Itu bukan aib, saudara. Sebagian orang anggap meninggal apa COVID, jangan bilang COVID, seolah-olah aib. Enggak, mat'un, orang yang mati gara-gara kena wabah itu meninggal dunia dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan saudara-saudara kita kemarin yang banyak meninggal gara-gara wabah, semuanya Allah terima sebagai syuhada insyaallah. Amin ya rabbal. Dan termasuk yang mati di dunia dalam keadaan syahidul akhirah. Di dunia tetap dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin seperti bukan syahid di medan perang, saudara. Tapi di akhirat mendapatkan derajat tinggi sebagai para syuhada. Yang akan saya baca setelah ini, apa keistimewaan yang mereka dapatkan, saudara. Siapa mereka diantaranya? Man kutila zulman, orang-orang yang dibunuh dengan cara yang zalim. Kutila bi ghairi haq, dibunuh tanpa ada sebab yang benar, saudara. Sebab kalau udah muslim, haramun maluhu wadamuhu wa irduhu. Seorang muslim itu haram darahnya ditumpahkan, haram kehormatannya dilecehkan, haram hartanya dirampas, saudara. Maka kalau ada seorang muslim dibunuh bi ghairi haq, apalagi dibunuh, difitnah, dibantai, disiksa, kalau ada yang seperti itu, saudara, maka dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Itu disebut syahid akhir. Kira-kira jelas apa kagak? Maka 6 syuhada, saudara, mereka orang-orang baik, mereka bukan teroris, saudara. Kita tahu jejak mereka, nggak ada yang bisa buktikan mereka sebagai teroris. Mereka orang-orang baik, orang-orang soleh. Di tengah masyarakat juga mereka dikenal sebagai orang baik. Mereka sebagai anak-anak yang baik, mereka sebagai sahabat-sahabat yang baik, mereka sebagai murid-murid yang baik. Saya tahu mereka, saudara, saya kenal mereka. Mereka murid yang baik, anak yang baik, saudara yang baik, bukan orang jahat, bukan teroris. Lagi ngawal gurunya, saudara, dibunuh, disiksa, diculik, dibantai. Kutila bi ghairi haq, mereka dibunuh tanpa hak, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu mereka syahid atau bukan? Orang kompak, syahid atau bukan? Syahid atau bukan? Mulia atau tidak? Agung atau tidak? Istiqamah atau tidak? Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Ini 6 syuhada, Pak, meninggal di Holin. Di Petamburan, imam besar langsung yang mimpin hallnya. Di sini dibikinin hall. Di berbagai tempat disebut namanya di setiap tahlil, saudara. Kita aja kalau mati belum tentu begini, saudara. Tapi mereka di dunia saja Allah sudah pertontonkan, nampakkan kemuliaan mereka. Bagaimana nanti di akhirat, saudara? Mudah-mudahan jadi penolong buat semua keluarganya dan orang-orang yang dicintai nanti di akhirat.
Amin ya rabbal